Serangkaian wisuda yang dilangsungkan Unhi Denpasar, seluruh calon wisudawan terlebih dahulu mengikuti upacara Menjaya-Jaya. Upacara yang dipuput Ida Pedanda Raka istri dari Gria Gede Kesyut Krambitan Tabanan dilaksanakan di Pura Widya Mandira Unhi Denpasar. Upacara Menjaya-Jaya diikuti 315 calon wisudawan yang terdiri dari calon wisudawan S1, S2, dan program doktor. Total 301 calon wisudawan dari program S1 yang terdiri atas 6 fakultas, yakni Fakultas Ilmu Agama, Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, serta Fakultas Ilmu Agama dan Seni. Sementara calon wisudawan dari program S2 sebanyak 12 orang, dan program S3 sebanyak 2 orang. Selain calon wisudawan, upacara Menjaya-Jaya juga diikuti jajaran dosen dan pimpinan di lingkungan Unhi Denpasar. Rektor Unhi Ida Bagus dan Mike mengungkapkan, calon wisudawan yang akan dilepas secara resmi oleh universitas diwajibkan mengikuti upacara Menjaya-Jaya, karena Universitas Indonesia menerapkan pola pokok ilmiah yaitu agama dan budaya. Sehingga sepatutnya sebelum wisuda secara formal, terlebih dahulu dilakukan proses pelepasan mahasiswa secara spiritual. Nah, berkaitan dengan Menjaya-Jaya, itu memang karena dia spesifik di UNI menyangkut agama dan kebudayaan, ketika mahasiswa itu kita rekrut dengan kualitas yang bagus, maka di sana ada namanya mahasiswa Upadayana. Jadi mereka yang baru masuk ke UNI, ada ritual yang kita lakukan. Nah, untuk dalam rangka melepas mereka besok kita akan melepas secara akademik. Nah, itu ada upacara yang kita sebut dengan Menjaya-Jaya. Dalam arti kalau kita lihat dari lingkaran, dari sikel atau ini termasuk lingkaran hidup dalam proses proses pendidikan yang ada di UNI. Upacara ini memiliki makna kejayaan. Menjaya-Jaya berasal dari kata jaya atau menang, agar para mahasiswa yang telah berhasil menuntaskan studinya di kampus mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya yang diperoleh selama di bangku kuliah, agar bisa langsung diimplementasikan di tengah masyarakat. Setiap peralihan itu harus diupacarai. Misalnya peralihan dari bayi ke anak-anak, dari anak-anak ke dewasa, dari dewasa ke mesangi, kemudian nganten, dan seterusnya, itu diupacarai. Demikian juga dalam proses pendidikan, dia mengikuti sikelnya seperti itu, lingkaran. Jadi setiap peralihan itu adalah di dalam antropologi namanya kritis the rites gitu. Artinya upacara pada zaman kritis gitu. Jaya Kesuma, Bali TV. Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Iwayan Sudana, yang mengupas topik RSUP Sanglah unggul dalam 3 pelayanan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, saat ini saya berada di ruangan Direktur RS Sanglah bersama Bapak Direktur Dr. Iwayan Sudana, MKes. Apa kabar, Pak? Baik, ya. Bapak. Okay. Seperti kita ketahui kan, Rumah Sakit Sanglah ini menjadi rumah sakit kategori A, ya Pak ya? Betul. Sebagai rujukan tidak hanya Bali tapi provinsi yang lain, NTB dan NTT. Nah, betul. Sejauh mana persiapan RS Sanglah dalam hal ini, Pak? Kan kita bicara soal evolusi, perbaikan manajemen, perbaikan pelayanan. Nah, seperti apa dan sudah sejauh mana? Ya, baik. Terima kasih, Pak Gunadi. Ya. Ya, ini betul. Jadi kita Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bali itu merupakan rumah sakit pendidikan dan kelas A yang tentunya menjadi pusat rujukan nasional, terutama mengampu wilayah Provinsi Bali, kemudian juga NTB, NTT dan sekitarnya, jadi sekitar Indonesia bagian timur. Tentunya dengan pusat rujukan ini kita tentunya betul-betul harus siap. Jadi dipastikan, apalagi kelas A itu adalah biasanya menangani kasus-kasus yang seperti level 3. Level 3 seperti apa, Pak? Level 3 itu artinya memang kasus-kasus yang
tidak bisa dilayani, ditangani di misalnya rumah sakit kelas D, kelas C maupun kelas B. Ya, sehingga tentunya kita harus ada persiapan khusus itu. Nah, persiapannya tentunya meliputi yang pertama adalah SDM. Jadi personil yang akan melayani, baik itu tenaga perawatnya, tenaga medis dan paramedis, betul. Kemudian juga sarana prasarana, karena kalau medis itu kan tergantung juga alat. Ya, alat, jadi agak berbeda dengan dukun itu. Kalau dukun kan tanpa alat pun bisa. Kalau kita harus pasti dengan peralatan untuk memastikan diagnosanya, misalnya penyakitnya apa gitu. Kemudian juga sistem informasi yang memadai dan lain sebagainya itu. Nah, itu semuanya kita persiapkan. Jadi yang karena rumah sakit ini sebenarnya sudah sejak lama berdiri, yang sudah siap tentunya tetap kita pertahankan, dan yang masih belum siap, yang masih ada kekurangan kita tambahkan. Itu misalnya SDM-nya yang belum ada kita tambahkan, yang belum terlatih kita latih, yang sekolahnya perlu ditingkatkan kita sekolahkan. Kemudian demikian juga alat yang ada kita terus lakukan namanya kalibrasi. Jadi di tera alatnya supaya betul-betul periodik setiap tahun supaya akurat. Karena misalnya alat pengukur darah tensimeter mungkin kalau baru masih tepat, tapi kalau sudah lama dipakai kan haus, jadi bisa berbeda hasilnya. Itu harus ditera ulang, jadi dia namanya dikalibrasi. Nah, kalau yang belum ada tentunya seperti belum ada itu ada pengadaan. Seperti contohnya kemarin katakanlah yang alat-alat yang cukup canggih itu cath lab misalnya. Jadi kemarin punya satu karena kebutuhan pasien itu banyak sekali yang membutuhkan pelayanan cath lab. Iya, jadi kita tambah, kita punya 2 sekarang itu, dan seterusnya itu. Sejauh ini kan sebagai rumah sakit kelas A ya, Pak? Iya. Unggulannya apa, Pak? Ya. Unggulannya? Ya betul Pak Gunadi. Jadi kita punya 3 unggulan pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan jantung. Ya, seperti yang Pak katakan tadi, cath lab ditambah. Cath lab ditambah. Jadi karena namanya unggulan kan kita betul-betul harus unggul di bidang 3 itu, diantaranya adalah pelayanan jantung. Kemudian yang kedua pelayanan kanker. Dan yang ketiga pelayanan intensif. Nah, seperti apa penjabaran keunggulan itu, Pak? Ya, keunggulannya jadi kita tetap pada prinsip secara umum, secara garis besar adalah harus unggul di tenaganya. Jadi karena pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit itu sangat identik dengan siapa yang melayani gitu. Artinya dokternya, perawatnya gitu, paramediknya. Tidak hanya siapa yang melayani, bagaimana kualitas layanan. Layanan itu sehingga juga menjadi baik gitu. Nah, ini kita unggul di sana gitu. Jadi tentunya yang namanya unggul barangkali bisa diterjemahkan termasuk satu-satunya kita yang punya misalnya tenaga itu. Kemudian peralatan juga demikian, jadi harus lebih dari yang lainnya. Dan juga bagaimana metode ataupun sistem pelayanannya itu sendiri, sehingga betul-betul dirasakan ya itu memang unggulannya rumah sakit itu. Jadi yang 3 itu. Jadi ketiganya saya kira itulah yang kita sediakan. Di samping ketiganya, Pak, apakah ada hal lain yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sanglah? Iya, betul. Yang jadi dikembangkan atau akan dijadikan semacam unggulan di lain berikutnya? Ya, betul. Jadi unggulan ini pun kita evaluasi tentunya. Sudah dia unggul, sudah berjalan, lalu apa lagi kita unggulkan dalam rangka untuk semuanya supaya pelayanan itu nanti menjadi baik, menjadi unggul gitu. Nah, di samping unggulan, pelayanan unggulan, kita ada namanya pelayanan-pelayanan yang dikembangkan. Misalnya saat ini kita sedang fokus pengembangan pada pelayanan transplantasi ginjal. Jadi cangkok ginjal. Ya, jadi sebenarnya pelayanan ini sudah mulai tahun sebelumnya kita kembangkan, dan tentunya pengembangannya secara bertahap. Ya, karena kan
pasti yang namanya pengembangan itu ada keterbatasan-keterbatasan yang perlu kita lengkapi sehingga terus itu dikembangkan menjadi pada suatu saat betul-betul berkembang, misalnya mandiri bisa gitu. Mandiri. Selama ini disupport oleh pihak lain, rumah sakit lain atau tenaga medis lain? Betul. Jadi contoh cangkok ginjal ini, transplantasi ginjal ini, kita awalnya dalam melakukan penanganan cangkok ginjal, pelayanan cangkok ginjal bekerja sama dengan RSCM, Rumah Sakit Cipto Jakarta ya. Nah, di sana pada tahap pertama, jadi kita yang selaku observer ya, melihat gitu, timnya seperti apa mengerjakan gitu, karena ada sekaligus ada transfer knowledge di sana. Kemudian yang kedua sudah mulai, jadi kita yang mengerjakan. Ke timnya yang terbalik, jadi tim pendampingnya yang melihat gitu. Nah, saat ini kita sudah bisa mandiri. Jadi tim kita yang nantinya bekerja dengan full. Ya. Bicara soal pelayanan, hal yang krusial yang sedang dialami mungkin sekarang adalah soal registrasi pasien, Pak. Biasanya kan queue-nya, antrinya panjang, Pak. Apakah ada terobosan langkah-langkah solutif yang sudah dilakukan oleh rumah sakit, Pak? Ya, betul Pak Gunadi. Jadi ini juga menjadi, saya masuk ke sini bersama teman-teman di sini, yang menjadi keluhan adalah kalau ke Sanglah itu antreannya, pasiennya antre, lamanya menunggu. Nah, ini yang kita sudah rumuskan, kita buat rumusan-rumusan untuk mengurai permasalahan tersebut, sehingga tentunya tidak dalam waktu yang artinya tidak waktu yang pendek ini, tidak terlalu lama ini, kita harapkan itu sudah tidak menjadi persoalan. Kan ada perjanjian, betul, online registration, betul. artinya tidak pasien itu ada keluarganya tidak harus datang langsung. Betul. Jadi kita lihat permasalahan, ternyata antre itu karena dia berbarengan datang hanya untuk mendaftar. Bisa pagi-pagi mendaftar, karena pasiennya untuk rawat jalan sekitar 900 orang. Itu misalnya katakanlah separuhnya saja berbarengan, itu sudah ada 450 orang. Bayangkan antreannya. Nah, ini yang kita rumuskan, kemudian kita membuat kebijakan untuk ada membuka register online itu, registrasinya. Jadi mendaftar itu tidak perlu datang, jadi antrean. Jadi klik aja melalui internet daftar, tidak mengantre. Ketika registrasi datang langsung ke loket yang sudah diarahkan oleh Sanglah. Betul. Jadi rekam medisnya sudah siap di poli yang dituju. Betul. Jadi kita daftar, sudah masuk namanya, petugas kita akan mempersiapkan seluruhnya, terutama rekam medis itu sudah siap. Kemudian pasien itu cukup datang nanti namanya ke admission itu, nanti di sana akan, kalau misalnya pasien BPJS atau dengan asuransi, dia akan dapat surat eligibilitas. Dengan cukup ambil itu langsung datang ke poliklinik, langsung dilayani. Simple dan tidak memakan waktu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya tentang parkir di Sanglah yang mungkin kesempatan lain. Betul, baik, pemirsa Bali TV, itulah bincang-bincang singkat kami dengan Bapak Direktur Pak Dr. Wayan Sudana. Terima kasih atas perhatiannya.